There they go. Here we stay. Fucking brat! Oh shit! Kematian adalah suatu hal yang pasti. Bahkan, maut, jodoh, dan rezeki sudah dituliskan saat kita belum terlahir di dunia. Namun, di film Final Destination, kita melihat usaha dari para pemuda yang mendapatkan sebuah kelebihan untuk berusaha mengakali kematiannya dan orang-orang terdekatnya. Kali ini kita bakal nonton film Final Destination pertama yang rilis tahun 2000. Seperti apa keseruan filmnya? Langsung aja ya, kita mulai filmnya dan intro. Alex berencana pergi menikmati liburan bersama teman-temannya. Orang tua Alex pun memberikan nasihat untuk menikmati dan berpuas-puaslah menikmati liburan ini. Pada malam harinya, Alex pun mulai merasakan sesuatu yang aneh. Seperti baling-baling mainannya berputar dan ada suara hembusan yang memanggil namanya. Tibalah hari di mana mereka berangkat. Alex dan teman-temannya berkumpul di bandara. Mereka pun berkumpul dipimpin oleh guru mereka. Alex pun mulai merasakan sedikit kejanggalan saat dia mengantri untuk menukarkan tiket. Liburan kali ini, Alex berencana untuk pergi ke Prancis. Alex pun memandangi pesawat yang akan membawanya terbang ke tujuannya. Saat dia termenung, salah satu temannya Alex menepuk pundaknya untuk menggoda salah satu temannya yang ikut di rombongan mereka. Sampailah Alex dan temannya memasuki lorong yang membawa mereka masuk ke pesawat. Petir dan hujan memayungi langit di malam itu. Suasana pesawat pun sangat tidak kondusif. Bodi pesawatnya penyok, ada bayi yang menangis, dan ada Dani MLI juga nggak tuh? Kejanggalan di pesawat pun semakin menghantui Alex. Ini pesawat kenapa jelek banget ya? Alex pun mencoba untuk tenang dan menarik nafas dalam-dalam. Berharap ini semua hanya firasatnya dia doang. Pesawat pun akhirnya mengudara dan seisi pesawat berteriak kesenangan menikmati perjalanan ini. Namun, baru beberapa menit terbang, pesawat pun mengalami guncangan hebat yang membuat seisi pesawat menjadi panik. Kesenangan pun berubah menjadi kepanikan. Teriakan dan doa-doa pun keluar dari mulut para penumpang. Satu persatu penumpang pun turun dari pesawat ke tujuannya masing-masing. Ada yang ke Pochinki dan Georgopol. Ternyata, si Alex cuma mimpi. Dia pun terbangun dengan muka yang penuh keringat dan basah kuyup. Sontak, Alex pun berteriak kalau pesawatnya mau meledak. Hal ini pun membuat anak laki-laki di pesawat menjadi marah. Alex pun akhirnya dibawa keluar pesawat untuk ditenangkan. Akhirnya, pesawat pun tetap terbang, sedangkan Alex dan beberapa temannya harus turun untuk terbang di penerbangan berikutnya. Alex pun ditenangkan sama bu guru yang lumayan cantik. Namun, teman laki-lakinya Alex masih aja dong ngegas sama dia. Dan sampailah, BAM! Pesawat pun benar-benar meledak di angkasa. Teman-temannya Alex pun kaget dan tidak percaya akan hal ini. Bahwa pesawatnya tidak berhasil mencapai Mira HQ ataupun planet Polus. Pihak berwenang dan FBI pun turun tangan untuk menginvestigasi kejadian ini. Alex pun diinterogasi, karena ialah yang berteriak bahwa pesawat ini akan meledak. Alex dijadikan suspek dari kecelakaan ini. Selain Alex, teman-temannya pun juga ikut diinterogasi. Setelah itu, Alex dan teman-temannya pun disambut oleh keluarganya. Mereka pun berpelukan diiringi dengan isak tangis bahagia. Namun tidak dengan teman Alex yang bernama Claire yang hanya berdiri diam di pojokan. Kejadian ini pun sudah tentu menjadi headline di berbagai media. Alex pun hanya bisa terdiam dan termenung melihat hal ini adalah kenyataan. Singkat cerita, tibalah di 39 hari tragedi naas ini. Untuk mengenang ini, dibuatlah sebuah prasasti sebagai tanda pengingat kejadian mengerikan ini. Temannya Alex yang bernama Carter masih-masihnya memarahi Alex karena kejadian ini cuy. Sedangkan temannya dia yang bernama Billy justru berterima kasih karena Alex dia masih hidup dan bisa dapat SIM sehingga dia bisa bercinta dengan salah satu wanita. Begitu juga dengan Claire yang berterima kasih pada Alex karena Alex lah dia masih hidup di dunia yang fana ini. Cerita pun dimulai. Di sebuah malam yang dingin dan sunyi, a thought
kebelet boker. Setelah boker, dia pun mencukur jenggot. Habis mencukur jenggot, dia pun ngupil. Tanpa disadari, air di klosetnya ini tuh bocor dan membuat dia kepleset dan tersangkut di pengait gantungan baju. Dia pun kehabisan napas dan meninggal. Alex pun yang mempunyai feeling nggak enak, lari ke rumahnya Todd, tapi semua sudah terlambat. Todd sudah terbujur kaku, terbungkus dengan kantung mayat. Agen FBI pun semakin curiga dengan gerak-geriknya Alex. Keesokan harinya, si Alex bermain ke tempatnya Claire. Claire pun menyambut dengan senang hati kedatangan Alex di tempatnya. Mereka pun berbincang-bincang mengenai kejadian di pesawat naas tersebut. Mereka pun membuat sebuah teori bahwa kematian masih mengintai mereka yang berhasil kabur dari pesawat. Pada malam harinya, Alex dan Claire bermain ke kamar mayat. Mereka pun mempelajari kenapa si Todd bisa meninggal. Di kamar mayat, mereka bertemulah dengan seorang bapak-bapak yang sangat bijaksana. Bapak itu pun memberikan sedikit ceramah tentang kematian. Bapak itu pun menasehati Alex dan Claire supaya berhati-hati karena sudah bermain-main dengan kematian. Misterius banget ya si bapak ini. Alex pun banyak menghabiskan waktu bersama Claire membahas kematian Todd. Alex pun setuju dengan bapak itu bahwa kematian masih mengintai mereka dan semua ini belum selesai. Saat sedang enak-enak ngopi, tiba-tiba semua orang yang di pesawat secara kebetulan berkumpul di warung kopi. Carter pun masih emosi dengan si Alex. Sampai tiba-tiba pacarnya Carter capek dan menjauh dari Carter. Namun naas, dia pun langsung tertabrak busway yang melaju dengan sangat cepat. Pacarnya Carter pun menjadi korban kedua setelah si Todd. Saat bersantai di rumah, Alex pun tidak sengaja menonton TV yang sedang membahas penyebab kecelakaan pesawat itu. Pesawat itu ternyata mengalami gangguan mesin sehingga terjadi ledakan. Alex pun melakukan analisa dengan menggambar ulang alur kecelakaan di pesawat itu. Sampailah dia menemui sebuah pola jalur ledakan yang merupakan jalur kematian. Kalau benar, selanjutnya adalah gilirannya ibu guru. Alex pun langsung bergerak cepat ke rumah Bu Guru. Ia pun memulai dengan mengecek ban mobil Bu Guru, namun tiba-tiba datanglah agen FBI yang memergoki Alex. Alex pun diangkut ke dalam mobil. Bu Guru pun mulai merasakan aura-aura aneh di dalam rumahnya. Tapi ia pun tetap santuy dan berpikiran positif. Ketika sendiri dan panik, hal yang bisa menemani kita adalah alkohol. Namun, karena panik, Bu Guru pun tidak sengaja menumpahkan air ke atas komputer. Sehingga komputernya meledak dan melukai Bu Guru. Semakin sial, karena Bu Guru pun tertimpa pisau dan langsung jatuh mengenai dadanya. Bu Guru pun tewas. Selanjutnya, Claire, Carter, dan Billy bersatu untuk mencari Alex. Mereka pun berkeliling kota untuk mencari Alex. Singkat cerita, Claire pun menemui Alex sedang duduk termenung di sebuah semak-semak. Alex pun langsung dibungkus sama Claire dan dibawa ke mobil bersama Carter dan Billy. Setelah mendengarkan penjelasan Alex, Carter yang menyetir malah mengambil keputusan gila. Dia pun menarik gas mobilnya dalam-dalam dan memacu mobilnya sehingga mereka berempat langsung meninggal dan film pun selesai. Hal ini pun ditentang oleh Alex, Claire, dan Billy. Sedangkan Carter malah berteriak keenakan. Sampailah si Carter dengan sengaja memberhentikan mobilnya tepat di tengah perlintasan kereta api. Semua orang pun kabur keluar mobil, kecuali si Carter yang dengan santainya masih diam di dalam mobil. Namun, saat keretanya semakin dekat, Carter pun jadi sekut. Dia pun panik dan akhirnya ditolong oleh Alex. Sial bagi Billy, selamatnya Carter membuat dirinya lah yang harus mati. Billy pun terkena sayatan dari besi pecahan mobilnya Carter. Mereka pun langsung berlari, berlindung, menghindari polisi yang segera datang ke tempat itu. Selanjutnya, mereka bertiga bersembunyi di vilanya Claire yang terpencil dan berada di tengah hutan. Alex pun membuat suasana sekelilingnya aman dan kondusif, sehingga menghindari dari hal-hal yang mungkin dapat membuatnya dijemput oleh kematian. Selanjutnya, yang dijemput oleh kematian adalah Claire.
Alex pun berusaha secepat mungkin menyelamatkan Clear yang sudah ditunggu oleh kabel kebakar yang sangat liar. Usaha Alex menyelamatkan Clear tidaklah mudah. Ia pun harus melewati hutan, bahkan hingga tertimpa pohon yang sangat besar. Singkat cerita, Clear pun terjebak di dalam mobil saat ingin kabur dari situasi yang mencekam. Hingga tibalah Alex dengan heroiknya menyelamatkan Clear. Alex pun meminta Clear untuk tetap tenang. Namun karena sudah hilang akal, Alex pun memilih untuk berkorban menyelamatkan Clear sehingga ia bisa terbebas dari kematian. Alex pun terpental terkena ledakan dari mobilnya Clear. Alex. Waktu pun maju cepat 6 bulan kemudian, di mana Clear, Alex, dan Carter sedang melakukan liburan. Mereka pun akhirnya berhasil liburan ke Prancis. Ya, walaupun cuma bertiga doang. Namun, Alex masih merasakan sesuatu yang janggal pada teka-teki ini. Bahkan, Alex masih menyimpan nih susunan tempat duduk di pesawat itu. Dia pun berkeyakinan bahwa kematian masih menghantui mereka. Dan sekarang adalah gilirannya Alex. Alex pun merasakan aura-aura jahat meliputi dirinya. Ia pun menjauh dari Clear dan Carter. Hampir aja dia tuh ketabrak sama busway dan tertimpa papan reklame. Ia pun berhasil diselamatkan oleh Carter yang sialnya dia yang tertimpa papan reklame itu. Film ini pun berakhir dengan Alex dan Clear yang menjadi tersisa di film ini. Film ini mengawali series Final Destination lainnya yang rilis beberapa tahun kemudian. Film ini sendiri udah lumayan sering ditayangin di TV-TV nasional. Dari film ini, kita memahami bahwa kematian itu adalah hal yang pasti dan akan terjadi. Namun, tinggal tergantung kitanya aja, mau menyerah dengan mati konyol atau berusaha untuk mempertahankan kehidupan kita. Tetaplah semangat, walau hidup terasa sangat berat. Seperti biasa nih, gue berharap kalian bisa lah mendapatkan makna positif dari film yang gue bahas. Jangan lupa juga buat subscribe, supaya kita bisa tembus 50.000 subscriber. Gua cabut, dan sampai ketemu ya di film-film berikutnya.